Kali ini kita akan membahas mengenai nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Nah, pertama-tama kita membahas mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran, tetapi tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Tetapi di sini pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi berupa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Proses turunnya Al-Quran. Di sini banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat mengenai pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran. Ada salah satu ulama yaitu Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang lainnya itu berpendapat bahwasanya Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar, kemudian setelah itu ia diturunkan selama 22 tahun. Pendapat yang lainnya yaitu Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Dzikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Maka kemudian Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang selanjutnya yaitu Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur. Tetapi dari berbagai banyaknya pendapat dari banyaknya ulama, pendapat yang pertama yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ini yang paling masyhur dan banyak dipegangi oleh para ulama. Kemudian kami membahas mengenai hikmah diturunkannya mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu untuk memantapkan dan meneguhkan hati beliau Nabi Muhammad SAW, karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Kedua, agar Al-Quran mudah dihafalkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya dengan tartil. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Selanjutnya yaitu tantangan dan mukjizat. Kaum musyrikin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menantang untuk menguji kenabian Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu relevan dengan peristiwa. Pentahapan dan penetapan hukum. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama yang baru ini jika Al-Quran tidak memberikan strategi yang jitu dalam merekonstruksi kerusakan dan kerendahan martabat mereka. Yang kelima yaitu proses turunnya yang berangsur-angsur, maka orang pun mengkajinya sedikit demi sedikit. Ketika itu mereka mendapati rangkaiannya yang tersusun cermat sekali dengan makna yang saling bertaut, dengan redaksi yang begitu teliti, ayat demi ayat, surat demi surat yang terjalin saling bertautan bagaikan rangkaian mutiara yang indah dan belum pernah ada bandingannya. Selanjutnya itu mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Proses turunnya yang secara berangsur-angsur dan bertahap merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya menghafal Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya dan mengamalkan kandungannya. Sekarang kita membahas mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah idhofah yang terdiri dari kata asbab, jamak dari kata sabab yang berarti sebab, alasan atau ilat, dan nuzul bermakna al-su'ud atau turun. Sehingga asbabun nuzul secara literatur bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Di sini pendapat dari Muhammad Abdul Halim Al-Zarqani, asbabun nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Selanjutnya yaitu manfaat mengetahui asbabun nuzul. Manfaat yang terpenting adalah yang pertama mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum, yang kedua memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Yang ketiga, apabila lafaz yang diturunkan bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan kekhususannya, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi tahsis itu hanya terhadap yang selain bentuk sabab. Yang keempat, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya.
Dan yang kelima yaitu sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Selanjutnya kita membahas mengenai am dan khas. Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab yang umum atau am atau sebab yang khusus atau khas, maka yang umum harus diterapkan dengan keumumannya dan yang khusus dengan kekhususannya. Tetapi apabila sebab turunnya suatu ayat bersifat khusus sedang redaksi ayatnya berbentuk umum, maka para ulama berselisih pendapat dalam menyikapi keadaan tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai nuzul Quran dan asbabun nuzul. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.